Hai semua, di video kali ini saya akan buat bika ambon mini yang ekonomis, yang gampang buatnya, dan pastinya rasanya enak, super kenyal, bersarang juga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, yuk disimak terus videonya sampai selesai. Yang pertama untuk bahan A-nya, bisa kita lihat di sini saya menggunakan satu batang serai yang kita bagi dua, kemudian kita geprek ya. Di sini saya menggunakan 130 ml santan instan atau sama dengan 2 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml. Kemudian kita masukkan 220 ml air, kemudian saya masukkan seperempat sendok teh bubuk kunyit, dan juga saya masukkan sejumput garam, itu kelupaan rekamnya. Kemudian saya masukkan juga secukupnya pewarna kuning ya. Di sini saya masukkan 6 lembar daun jeruk yang saya remes-remes supaya aroma lebih keluar, dan saya masukkan juga serai yang sudah kita geprek tadi. Ini akan saya masak hingga mendidih. Harus sambil kita aduk supaya dia tidak pecah santan. Saya juga kurang tahu apakah santan instan itu bisa pecah santan juga apa tidak, tapi untuk mengantisipasinya kita aduk aja terus hingga mendidih seperti ini. Setelah mendidih, kita matikan api kompornya. Ini akan saya biarkan aja hingga dia benar-benar dingin. Sembari menunggu bahan A dingin, ini saya akan sediakan dulu 70 gram tepung terigu ditambah dengan 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 1 sendok teh ragi instan. Ini akan kita aduk. Kemudian setelah bahan A-nya sudah benar-benar dingin, kemudian kita saring dan kita tuang aja ke bahan B-nya. Kemudian akan kita aduk-aduk terus. Pastikan kita aduknya itu hingga benar-benar tidak ada yang bergerinder atau bergumpal gitu, karena teksturnya itu harus benar-benar halus. Setelah itu saya akan diamkan lebih kurang 15 menit. Sembari menunggu, kita akan sediakan bahan C-nya. Di sini saya akan pecahkan 3 butir telur. Kemudian saya akan kocok lepas dan saya akan masukkan ke 150 gram gula halus atau tepung gula, dan lanjut akan saya beri juga secukupnya pasta vanila. Ini sebenarnya optional, mau dikasih oke, enggak juga nggak masalah, tapi saya lebih suka kasih supaya kayak ada aroma vanilanya supaya tidak terlalu amis. Kemudian saya akan masukkan juga 40 gram kental manis atau setara dengan 1 saset kecil itu, dan lanjut kita aduk hingga gulanya benar-benar larut gitu. Makanya kita gunakan gula halus ya supaya lebih cepat. Dan kemudian saya akan tuangkan 60 gram margarin yang sudah saya cairkan dan juga dalam keadaan dingin. Kemudian kita akan aduk lagi supaya dia itu tercampur merata. Setelah 15 menit kita akan campur kedua bahan ini. Sambil kita aduk-aduk hingga dia itu tercampur merata. Nanti saya akan buat resep lengkapnya itu di kolom deskripsi supaya lebih jelas ya, bahan A, bahan B, bahan C, dan bahan D-nya. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata, dan ini akan saya diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, ini sudah mengeluarkan buih-buih yang cukup banyak. Ini kita aduk secara merata supaya dia itu tercampur dengan baik ya. Lanjut kita panaskan teflonnya. Di sini saya menggunakan cetakan yang martabak mini yang 7 lubang punya. Kemudian saya oles tipis dengan margarin. Sebenarnya kalau nggak diolesin juga nggak apa-apa karena ini pastinya anti lengket juga. Kemudian saya akan tuangkan 1,5 sendok sayur. Yang penting 3/4 bagian ya, jangan sampai terlalu full juga ataupun jangan terlalu tebal karena takutnya nanti dia itu lama matangnya, yang ada bagian bawahnya udah keburu gosong, atasnya belum mateng gitu. Kita masak
hingga dia tuh mengeluarkan pori-pori seperti ini, baru kita tutup ya. Kalau kita tutup duluan takutnya dia tuh tidak mengeluarkan sarangnya gitu. Nah, ini setelah sudah mateng, bagian atasnya sudah kering, ini sudah boleh diangkat. Tapi kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa balikkan lagi gitu supaya dia itu matangnya merata. Tapi karena ini saya tidak terlalu tebal, jadi saya sudah pastikan kalau ini benar-benar matang hingga ke tengah-tengah dan dalam-dalamnya semua sudah matang. Bisa dilihat ya, ini benar-benar mengeluarkan sarang yang sangat bagus banget. Mungkin dari atas kalau kita rekam seperti ini dia tidak terlalu jelas karena mungkin faktor pencahayaan, tapi kalau kita dekatkan itu nyatanya pori-pori, maksudnya sarangnya itu benar-benar kelihatan banget. Jadi dia itu benar-benar kayak bagus gitu, Bika Ambon yang bagus gitu. Bisa lihat ya, versi zoomnya itu benar-benar kelihatan banget pori-porinya, sarangnya gitu. Nah, ini satu resep ini menghasilkan lebih kurang 19 buah. Mungkin kalau pakai cetakan yang lebih kecil lebih banyak lagi ya. Ini saatnya kita lihat. Kalian bisa lihat dari permukaannya itu bersarang banget, dia lentur juga, kenyal banget. Dan ini kalau kita buka juga dia sampai sarangnya, bagian tengahnya juga kelihatan banget ya, bagus banget. Untuk dari segi rasa, manisnya pas, kenyalnya juga dapet, lembutnya juga dapet. Ini cocok banget untuk ide jualan juga karena prosesnya itu juga gampang ya. Yang penting kalian punya cetakan martabak mini aja atau cetakan yang lain juga oke, tanpa oven. Ini juga bisa jadi ide bisnis, ide jualan yang tidak membutuhkan oven gitu. Tidak pakai oven dan juga tidak pakai mister. Untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.